Ke depan kami akan memberikan informasi yang menarik dan terbaru untuk disajikan bersama saya Fresha Filanial Farizli dan rekan saya Ayunisa Sertalia yang telah kami rangkum dalam Info Indonesia. Informasi pertama datang dari Jembatan Sasak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mengalami kemacetan lalu lintas pada sore hari ini. Reporter kami Kalda Salsabila akan melaporkan situasi terkini di sana. Bagaimana Kalda situasi di sana? Ya, Fresha dan Ayuning, saat ini saya sedang berada di Jalan Jembatan Sasak, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini terbilang macet. Dikarenakan Jembatan Sasak ini merupakan pertemuan arah yang menjadi salah satu titik kepadatan di kawasan Kabupaten Tambun Utara. Kemacetan terjadi dikarenakan adanya pertemuan 3 arah dari Jalan Karangsatria, Jalan Villa Mutiara Gading, dan dari arah Jembatan Sasak. Dari pantauan kami belum ada pihak kepolisian lalu lintas dan dinas perhubungan untuk mengatur lalu lintas. Di sini juga terdapat beberapa lampu lalu lintas yang tidak difungsikan atau mati. Hal itu menyebabkan kemacetan terjadi di setiap pagi dan sore. Untuk para pengendara diharapkan tetap berhati-hati jika melewati kawasan ini dikarenakan jalanan yang licin sehabis hujan. Saya Kalda Salsabila melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Kalda Salsabila atas laporannya. Informasi selanjutnya masih di Bekasi nih Ayuning. Jadi ada acara bertema budaya yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ya, mahasiswa sekarang tuh lebih banyak kreatifnya loh Fresha, lebih ngebangun bagaimana budaya yang seharusnya dijaga oleh ya, anak muda gitu. Sekali. Nah, acara ini juga mengundang banyak sekali anak muda untuk bangga berbudaya. Ya, aduh penasaran nih sama keseruannya. Mari kita lihat liputannya. Nongkrong telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda yang tidak terpisahkan. Menongkrong adalah cara anak muda dalam melepas penat. Tempat menongkrong ini bisa di mana saja, mulai dari warung kopi hingga kafe sekalipun. Pada kesempatan kali ini, kami menikmati kegiatan menongkrong yang dibalut dengan unsur kebudayaan. Apalagi kalau bukan di acara Minimize Pop Culture. Acara yang diadakan pada tanggal 7 Januari 2023 kemarin ini merupakan acara seni yang diselenggarakan oleh mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Acara ini diselenggarakan di Kedai Kopi Maning yang terletak di Jalan Mekarsari, Bekasi Timur. Minimize Pop Culture mengusung tema budaya yang digabungkan dengan sentuhan modern pop. Tujuannya agar merangkul anak muda untuk lebih melestarikan kebudayaan di Indonesia dan tentu saja dengan seni yang kekinian. Jadi kenapa kita mengangkat kebudayaan adalah kalau misal sebagai kita tahu ya anak-anak muda zaman sekarang kita udah ngerasa apa ya? Kita kayak ngerasa asing sama budaya kita sendiri. Jadi kenapa pengen ngangkat tema budaya sendiri, kita pengen ngelestariin lagi nih budaya Indonesia khususnya kayak gitu. Sebagai acara seni yang mengangkat budaya Indonesia, Minimize Pop Culture juga mengkampanyekan berkain bersama. Campaign yang sedang kita laksanakan juga yaitu Minimize Berkain. Jadi itu cara kita untuk meningkatkan antusiasme pengunjung. Makanya alhamdulillah hari ini selain panitia yang berkain, ada pengunjung juga yang pakai batik, pakai kain-kain tradisional Indonesia. Minimize Pop Culture juga dimeriahkan oleh beberapa penampil, seperti UKM Seni Tari, UKM Seni Musik, Narawata, Aditya Nugroho, The Kianari, Taste, hingga Bang Karaoke. Salah satu penampil yang paling ramai adalah Bang Karaoke. Banyak pengunjung yang ikut bernyanyi bersama dengan khidmat. Nyanyian pengunjung semakin keras tatkala menyanyikan lagu Cinta Kau dan Dia dari Dewa 19.
So far seru banget, keren banget, sesuai ekspektasi aku sih. Terus harapan kakak dari acara ini apa? Harapan aku dari acara ini, aku pengen having fun sih, seru-seruan, ketemu teman. Terus juga aku senang banget ngeliat konsepnya tuh kan berkain ya. Jadi emang pengen banget sebenarnya datang ke acara berkain, tapi aku tidak berkain. Tapi nggak apa-apa, aku senang banget ngeliat teman-teman di sini tuh yang datang rata-rata pada pakai kain, pakai batik, keren banget. Kami juga berkesempatan untuk mewawancarai salah satu penampil di acara Minimize Pop Culture, yakni Narawata. Kak Yofi, sebagai gitaris dari Narawata, mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi acara yang bertemakan kebudayaan. Menurut kakak acaranya gimana nih Minimize Pop Culture ini sebagai penampil? Jujur gua bangganya karena ini temanya budaya. Apalagi di sini kan mahasiswa, anak-anak muda gitu kan. Banyak anak-anak muda yang mungkin budayanya tuh pengetahuan tentang budaya Indonesia itu udah luntur, bahkan ditinggalkan gitu kan. Nah ini menurut gua salah satu pemantik anak-anak muda supaya pertama lebih memperkenalkan budaya Indonesia sendiri, yang kedua melestarikan. Makanya ini salah satu acara yang menurut gua bagus banget. Udah sering tampil nih. Nah, bedanya dari acara ini dengan acara-acara lain yang kakak tampilin apa? Biasanya sih kita nampilnya nggak pernah bertemakan budaya ya. Ini baru pertama kali kita tampil di acara yang temanya budaya. Jadi menurut gua ini ada karakter tersendiri dan tujuan poinnya tuh bagus banget, yaitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia, untuk melestarikan. Terakhir nih kak, pesan-pesan buat acara ini. Kesan-kesannya ya. Kesannya sih gue yaitu mengapresiasi panitia-panitianya bagus banget, persiapannya matang banget. Dari panitia ke penampil juga infonya selalu jelas gitu kan. Dan itu gue penting banget karena anak muda tuh banyak yang udah melunturkan budaya sendiri, karena banyak banget pengaruh-pengaruh dari budaya luar yang anak-anak muda tuh akhirnya meninggalkan budaya sendiri gitu. Pesannya sih mudah-mudahan ya di kedepannya lagi ada acara-acara seperti ini gitu, bertemakan tentang budaya Indonesia. Entah apapun, yang penting budaya Indonesia itu tetap diingat dan dilestarikan. Nah, bagaimana pemirsa? Acara Minimize Pop Culture ini sangat seru ya. Dan tentunya acara yang bertemakan kebudayaan Indonesia seperti Minimize Pop Culture selalu menarik untuk dikunjungi karena memiliki ciri khas tersendiri. Acara ini tidak semata-mata menampilkan musik saja, tetapi juga bisa menjadi ajang apresiasi terhadap budaya-budaya di Indonesia. Saya Akansa Bahtiar, Bekasi, Jawa Barat melaporkan. Jalanan rusak menjadi kendala bagi masyarakat yang melintas. Salah satunya jalanan rusak di Villa Mutiara Gading, Kabupaten Bekasi yang membuat masyarakat resah. Jalanan rusak dan licin setelah diguyur hujan sering membahayakan pengendara yang melintas. Banyaknya jalan rusak di daerah Villa Mutiara Gading menyebabkan pengguna jalan, khususnya sepeda motor, merasa tidak nyaman. Salah satu kerusakan jalan yang paling parah adalah di depan Villa Mutiara Gading dan sekitarnya. Banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang masih saja melintas jalan ini. Pedagang yang melintas pun terlihat cukup kesusahan mendorong gerobaknya. Jalannya rusak menyebabkan rentangan terjadi kecelakaan. Kondisi jalan semakin buruk dengan guyuran hujan yang membasahi jalan dan membuat genangan pada setiap lubang. Jalan di sini udah berapa lama?
Alhamdulillah ya lama, hampir ya enggak hitungin lah. Ada kali ya 5 tahun lebih lah. Dari dulu begini, dari dulu. Cuman nggak pernah dibaikin, cuman yang ngukur-ngukur jalan, mungkin ngukur-ngukur apa dah mungkin. Mas pernah lihat nggak sih ada orang kecelakaan atau apa di sekitar sini? Ya kalau masalah kecelakaan ya namanya kan Allah Ta'ala ya, namanya kan musibah nggak tahu. Ya banyak di sini kan ada gitu. Satu-satu mah ada aja gitu. Ya kendaraan motor kayak. Ya banyak sih yang mau ngukur-ngukur jalan ya banyak. Cuma ya namanya orang kan beda-beda, nggak pasti gitu. Ya cuma ngukurnya doang, tapi kan nggak dibenerin kan gitu. Ya mungkin ya gimana kan, mungkin uangnya nggak ada apa gimana gitu aja. Kerusakan jalan menuai keluhan warga. Infrastruktur jalan bagi warga merupakan kebutuhan untuk lalu lintas kegiatan sehari-hari. Berbagai kerusakan jalan berupa jalan berlubang cukup dalam dan aspal yang terkelupas, menimbulkan jalan tersedat karena kendaraan harus melambatkan laju dengan kecepatan lambat. Seringkali di waktu jam sibuk menimbulkan antrian kendaraan panjang karena harus melambatkan lajuan kendaraan. Banyak kendaraan berat juga yang melintas jalan ini. Pengguna jalan berharap adanya perbaikan segala untuk memudahkan mobilitas. Saya Desi Andriani, Bekasi melaporkan. Menyusuri daerah Jakarta Selatan di Fresya, Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi taman menjadi tempat rekreasi ruang hijau disertai mini perpustakaan. Wah, banyak sekali ya sekarang daerah-daerah di Jakarta ini yang melakukan revitalisasi. Salah satunya taman ini. Ya, betul. Jadi tempat untuk berrefreshing atau jadi healing buat anak muda zaman duduk-duduk bersama keluarga, teman, bahkan pasangan gitu ya kan. Betul Kayaknya ini tempat sekali. yang cocok deh. Rekan kami akan mengajak Anda menikmati alam dengan duduk santai bersama dengan orang tersayang ke Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Literasi Marta Tiahahu yang berada di Jakarta Selatan. Tempat saya berdiri saat ini adalah pusat dari Taman Literasi Marta Tiahahu yang bernama Plaza Kabaresi. Mau tahu fasilitas apa aja yang ada di sini? Masih banyak loh tempat-tempat menarik yang ada di sini. Mau tahu apa aja? Yuk kita lihat. Pembangunan taman kota menghadirkan lingkungan alam di wilayah perkotaan. Taman Literasi Marta Tiahahu ini salah satunya. Nama pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Maluku ini diabadikan menjadi nama taman kota di Jakarta Selatan. Taman ini menjadi pengingat kepahlawanan Marta Christina Tiahahu dan pengingat bahwa Maluku dan Jakarta bersahabat erat. Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi Taman Marta Tiahahu dari yang semula tak terawat menjadi salah satu ruang publik sebagai tempat berkumpul bersama keluarga, teman, ataupun pasangan. Untuk berkunjung ke Taman Literasi, Anda bisa menggunakan transportasi umum seperti MRT. Ketika keluar dari stasiun MRT Blok M, langsung tampak plaza bunga yang terlihat indah sebagai tempat bersantai sambil mengobrol. Taman Literasi ini mengusung tema bangunan yang lebih modern dan terbuka. Ada berbagai tempat yang dapat dieksplor oleh pengunjung. Bagian utama dan sebagai pusat dari taman ini adalah Plaza Kabaresi. Di plaza ini, pengunjung dapat berkeliling ataupun duduk di sekitar taman. Seperti namanya, Taman Literasi ini mempunyai fasilitas mini perpustakaan dalam ruangan tertutup. Di dalam perpustakaan tersedia berbagai jenis buku yang bebas dibaca oleh semua pengunjung. Tempat ini
didesain senyaman mungkin untuk tempat baca ataupun mengerjakan tugas dengan disuguhkan pemandangan taman. Sebelum memasuki perpustakaan, jangan lupa lepas sepatunya ya. Anda juga ingin melihat pemandangan kota ala-ala drama? Jak Habitat jawabannya. Anda bisa naik ke atas dan segera disuguhi pemandangan lalu lintas kota. Di atas, Anda juga dapat duduk-duduk dengan santai sambil berbincang. Jak Habitat menjadi salah satu spot favorit bagi anak muda. Sayangnya, pengunjung menyayangkan kurangnya tempat untuk berteduh di area taman. Yang nggak sering banget sih, paling cuma kita baru beberapa kali kesini. Oh, oke. Kalau aku sih baru sekali kesini. Oh, baru sekali kesini. Tahu taman ini dari mana, Kak? Aku dari dia, katanya kesini aja yuk. Oh, gitu. Kenapa tuh milih kesini, Kak? Ya di sini tempatnya kayak bagus aja gitu. Bagus. Oke. Kalau menurut aku taman di sini kayak lebih enak gitu loh buat duduk-duduk, apalagi ada semuanya spoi-spoi gitu dibanding taman yang lain. Terus di sini juga banyak tempat spot foto kan. Biasa kan kita suka foto-foto gitu. Oke. Kalau kesini kakak paling suka spot yang mana nih, Kak? Kan ada banyaknya. Kalau di sini kayak aku di sini, terus sama yang di ujung sana. Ada nggak sih saran dari kakak gitu untuk apa yang perlu ditambahin atau diperbaiki dari taman ini? Kalau saran aku sih kan ini agak cukup terbuka ya. Takutnya kalau misalkan lagi mendung-mendung itu tiba-tiba hujan, kan harus lari ke tempat yang harus itu atau harus ada ini kayak atap gitu sih biar bisa tempat jadi neduh gitu. Oke. Benar-benar juga lah. Tidak hanya tempat duduk, ada pula tempat yang disenangi oleh para orang tua dan anak-anak. Apa itu? Ya, Plaza 6. Anak-anak dapat bermain wahana yang ada dengan didampingi oleh orang tua. Tempat ini didominasi oleh para orang tua dan anak sebagai area bermain dan berkumpul bersama keluarga. Orang tua bisa menunggu sembari mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Ya paling ngajakin anak main sih Mbak. Anak main santai, mungkin sekalian nungguin suami pulang kerja gitu. Ya kan sekarang tempatnya juga udah rame, enak. Berarti enak ya Bu kalau ngajak anak sini ya? Iya, bocahnya juga senang sih kalau diajakin ke sini. Maksudnya jadi ada tempat buat apa ya, tadinya kan nungguin pasti di dalam. Sekarang kan udah ada ini dibuka, terus tempatnya juga udah rame, jadi lebih enak di sini. Dulu mah apa ya, ya dibilang parah sih enggak, cuman enggak terawat sih. Terus juga serem juga. Cuman emang semenjak ini ada perubahan ya bagus, apalagi kan sekarang udah ada MRT, jadi makin tambah rame. Ya untuk aksesnya terus ininya bagus sih. Kalau dari spot-spot yang ada di sini, kira-kira yang paling Ibu suka bagian mana tuh Bu? Ini nih, apa sih namanya? Plaza Anak. Oh iya, Plaza Anak, terus perpustakaan tuh bagus juga. Cuman untuk perpustakaan kalau bisa mah lebih apa ya, kan kalau masuk ke situ berantakan ya. Mungkin orang-orang juga kalau habis baca buku main naro, jadi nggak dibalikin lagi ke tempatnya. Maksudnya lebih diiniin lagi sih, rapihin lagi kayak gitu. Tidak hanya sampai di situ, taman ini memiliki bangunan lantai atas. Anda dapat melihat pemandangan Plaza KBRI secara menyeluruh dari atas. Sebagai pengingat, bagi Anda yang mau berkunjung menggunakan kendaraan pribadi, Taman Literasi tidak menyediakan tempat parkir, sehingga Anda harus parkir di sekitar Mall Blok M. Namun, jika Anda berkendara menggunakan sepeda, terdapat fasilitas parkir khusus sepeda yang disediakan Taman Literasi. Terdapat fasilitas lainnya juga seperti toilet dan musola untuk umum. Gimana? Setelah tadi berkeliling, banyak banget kan spot-spot yang menarik yang dapat pemirsa kunjungin di Taman Literasi Mata Tiahahu ini bersama keluarga dan teman-teman. Saya Fresya Filianial Farizli melaporkan dari Jakarta Selatan.
Berita selanjutnya, penyempitan jalan diberlakukan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Kranji, Bekasi. Adanya penyempitan jalan di beberapa titik menyebabkan kemacetan terjadi lebih parah dari biasanya. Penyempitan ini sudah diberlakukan dari tahun lalu, namun tak kunjung usai. Antrian panjang kendaraan sudah mulai terlihat pada sore hari di Jalan Jenderal Sudirman Kranji, Bekasi, yang dimana banyaknya pengendara motor, mobil, serta pengendara kendaraan berat yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman Kranji yang menyebabkan kemacetan panjang di jalan tersebut. Oleh karena itu, banyaknya masyarakat yang berlalu lalang, apalagi saat sudah memasuki jam pulang kerja. Serta terdapat alat berat yang menyebabkan penyempitan dan pembangunan jalan ini yang menyebabkan kemacetan serta menimbulkan antrian yang sangat panjang, yang dimana penyempitan dan pembangunan jalan ini diawali pada awal tahun atau bisa dibilang pada tahun 2022 hingga saat ini. Dua jalur yang dilewati oleh masyarakat saat pulang kerja dipadati oleh pengendara-pengendara yang dimana mengantri pada penyempitan dan pembangunan jalan tersebut. Awing ada. Untuk titiknya pertama sih di GOR ya, dekat Patriot, hutan Patriot di situ. Itu emang udah macet sih. Kalau untuk waktunya kurang tahu pasti ya. Tapi mulainya sih dari tahun kemarin. Bulannya saya lupa. Ya pasti kemacetannya tambah parah ya, untuk lebih panjang ya. Untuk jamnya itu pasti di jam kerja, pagi, siang jam istirahat, sama sore jam pulang kerja. Saya Ayuning Cesar Tahlia dari Kranji melaporkan. Sementara itu masih di daerah Kranji, tepatnya di Grand Mall Bekasi, terdapat Festival Kuliner dan Seni Budaya Ranah Minang. Wah, jarang sekali loh sekarang banyak yang ngadain festival-festival dengan ragam kebudayaannya. Betul, nah di festival ini juga berisi berbagai macam makanan khas Minangkabau dan diiringi dengan pertunjukan lagu Minang. Wah, pasti seru banget tuh acaranya. Seperti apa acaranya? Rekan kami Kalda akan membagikan keseruannya di sana. Siang baladang, malam barundo, randang padang memang tiada duonyo. Memang cita rasa makanan khas Minangkabau tidak perlu diragukan lagi ya pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Festival Kuliner dan Seni Budaya yang bertempat di Grand Mall Bekasi. Di sini terdapat 20 tenan makanan khas Minangkabau yang patut untuk kalian coba. Dengan slogan Saranta di Rantau Urang, selain banyaknya pegiat UMKM asal Ranah Minang yang meramaikan bazar kuliner di sini, terdapat beberapa hiburan khas Minangkabau yang dapat menghibur pengunjung yang datang. Festival ini diadakan dari tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023. Ya, ini bisa jadi rekomendasi liburan akhir pekan bersama keluarga, teman-teman, atau orang-orang tersayang. Nah, sekarang saya mau coba masuk ke dalam nih, mau lihat ada makanan apa aja yang bisa saya cobain. Di belakang saya ini sudah ada soto khas Padang. Pasti pemirsa di rumah penasaran kan, berapa sih harganya dan gimana rasanya? Yuk kita cobain. Nah pemirsa, ini soto padangnya sudah ada di hadapan saya nih. Baunya sudah sangat menggugah selera. Satu porsi soto padang dengan nasi ini harganya Rp35.000. Selain soto padang ini, di sini banyak sekali tenan-tenan makanan khas Minangkabau lainnya. Pemirsa penasaran kan? Yuk ikuti terus. Ragam cita rasa kuliner khas Minangkabau mulai dari cemilan hingga makanan berat seperti nasi kapau, rendang, gulai tunjang hingga gulai tambusu ada di sini.
Saya mencoba satu porsi nasi kapau Uni Yanti dengan rendang dan beberapa menu lainnya. Satu porsi ini harganya Rp35.000. Selain itu, saya juga mencoba katupe sayur yang tidak kalah menggoda dari nasi kapau. Kuah santan dan kerupuk merah yang menjadi daya tarik dari katupe sayur khas Minangkabau ini menambah selera makan saya. Satu porsi katupe sayur ini seharga Rp20.000. Untuk minumannya, saya mencoba es cendol hitam khas Minangkabau. Selain warna hitam, terdapat dua pilihan warna cendol lainnya. Ada warna hijau dan warna coklat. Saya mencoba untuk dicampur dengan es durian. Harga satu porsi es cendol hitam dengan es durian seharga Rp30.000. Saya juga mencoba langkitang cucuy dengan bumbu khas Minangkabau. Harga satu porsi langkitang ini Rp20.000. Nah pemirsa, di depan saya sudah ada beberapa makanan yang tadi saya beli dari beberapa tenan yang ada di sini. Di sini udah ada soto Padang, ada langkitang, terus ada nasi kapau, ada ketupat sayur Padang, sama ada cendol hitam. Nah pemirsa, pertama saya mau cobain soto Padangnya dulu nih. Kayaknya baunya udah memanggil untuk disantap. Pertama-tama kita aduk dulu sama kuahnya. Oke, kalau udah kecampur kayak gini, yuk kita uyup. Kita coba. Kita pakein jeruk. Rasanya gurih, terus seger, dan ada rasa pedes-pedesnya sedikit. Pemirsa, kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak wawancarain pengunjung yang datang ke sini. Kira-kira sudah coba makanan apa aja yang ada di sini? Yuk, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Yuni. Ibu sering datang ke festival kuliner Nusantara seperti ini atau baru? Udah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Waktu di MM sama di sini. Biasanya tujuan datang ke festival kuliner ini mau menikmati hiburannya atau menikmati makanan? Dua-duanya. Di antara macam-macam makanan khas di sini yang udah dicoba yang mana aja? Yang cendol itu. Iya. Yang cendol itu 1, bika sama pical, lontong pical. Yang paling favorit yang mana nih? Kalau baru yang dicobain sih itu cendolnya itu sama kayak di kampung. Menurut Ibu setelah dicobain makanan yang udah dicobain rasanya sama nggak sama dari? Cendolnya sama kayak di kampung. Oke Ibu, terima kasih banyak. Selain makanan berat, di sini juga terdapat beberapa makanan ringan. Salah satunya pisang kape. Saya penasaran kenapa dinamakan pisang kape dan bagaimana cara pembuatan pisang kape ini. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di tenan pisang kape nih. Saya mau tanya sama bapaknya. Di sini mau dengan bapak siapa? Bapak Arianto. Bapak Arianto. Saya mau tanya nih Pak, apa ciri khas dari pisang kape ini? Kenapa dinamain pisang kape? Ini pisang kape ini soalnya kan dibakar dulu, habis itu dijepit. Terus dikasih kelapa unti. Ini pisangnya pisang jenis apa nih Pak? Pisang kepok. Pisang kepok. Iya. Jadi pisangnya ini dibakar dulu baru dijepit gitu ya Pak. Terus dikasih kelapa unti. Yuk kita cobain yuk. Nah pemirsa, ini saya sudah pisang kapenya. Iya, masih bersama Neo di sini. Harganya Rp25.000 satu. Bagi Anda yang
yang belum memiliki rencana di akhir pekan ini, mungkin festival kuliner Kampung Minangkabau ini bisa menjadi referensi untuk berlibur bersama keluarga atau kerabat. Saya Kala Sasabila melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Baik, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Saksikan terus Info Indonesia di Vkom TV. Saya, Ainisi Sertalia dan rekan saya, Fresya Friani Alfarizli, serta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa! Thank you.